Puji Tuhan. Haleluya. Selamat datang kepada seluruh umat Tuhan, Bapak hamba Tuhan dan sidang jemaat Tuhan. Barangkali pertama kali boleh datang beribadah di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Tanjung Sari. Selamat beribadah dan kita boleh datang menikmati kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa. Pada saat ibadah yang kedua ini, kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Boleh datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa tidak ada kata yang lelah, tetapi kita berkata bahwa ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita akan mengalami sesuatu yang baru. Itulah yang kita syukuri. Di tempat ini Tuhan mencurahkan rohnya dan kuasanya, pemeliharaannya yang luar biasa bagi seluruh kehidupan kita. Biarlah seluruh hidup kita siapkan datang menghampiri tata kemuliaan Tuhan. Kami undang seluruh umat Tuhan, Bapak hamba Tuhan, untuk boleh datang bangkit berdiri. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang kita rindukan, selalu ada dekat di hadapan Tuhan. Lebih dalam lagi kita menikmati kasih kemurahan Tuhan. Lebih dalam lagi kita menikmati persekutuan kepada Tuhan. Lewat pujian ini, lewat penyembahan ini kita naikkan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Haleluya. Hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatku dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat. Satu hal yang kurindukan, hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi.
selesai ibadah kita dengan doa masuk kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Kita menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah oleh rohnya dan kuasanya memperlengkapi seluruh para pelayan hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan merasakan lawatan Tuhan. Kami mengundang kesediaan hambanya Bapak Sintua Dehuta Galung untuk boleh memimpin kita tanya kepada Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan, ku naikkan syukur padamu Yesus. Naikkan syukur padamu, ku sembah sujud, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah dan segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, Allah yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, nama-Mu layak ditinggikan, nama-Mu layak dimuliakan, nama-Mu layak diagungkan. Melalui ibadah persekutuan kami pada saat pagi hari yang indah ini Tuhan, dan kami boleh datang Tuhan pada ibadah kami Tuhan pada season yang kedua ini Tuhan, karena kami mau boleh merasakan lawatan Tuhan pada saat ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat di hadapan Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, jadilah perkenanan-Mu yang berkenan di dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, kedatangan kami pada saat ini adalah menggenapi firman Tuhan di dalam hidup kami, untuk kami boleh tetap senantiasa bersukacita memuji-muji Engkau. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, inilah kami Tuhan yang datang di hadapan Tuhan, mulai daripada pemuda-pemudi, kaum bapa, kaum ibu, seluruh sidang jemaat Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah akan ada bersama-sama dengan kami, bahwa Engkau Tuhan ada di pihak kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau Tuhan selidiki di setiap hati kami. Engkau Tuhan boleh menyelidiki di setiap hati kami yang datang kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami mau dibentuk oleh Tuhan pada saat ini. Kami mau dijamah oleh Tuhan pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu di dalam
dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi umat-umat penyembah, menjadi umat-umat yang siap sedia untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami yakin dan percaya, melayani Tuhan di dalam hidup kami. Itulah kerinduan kami pada saat ini Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan, kami mau tetap ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan hari kapan Engkau akan datang di dalam hidup kami Tuhan. Tetapi jadilah Tuhan hidup kami menjadi milik Kristus Tuhan, supaya tidak menjadi ada ketakutan di antara hidup kami Tuhan pada saat ini. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan Allah akan berotoritas di dalam hidup kami. Dan inilah Tuhan ibadah kami yang kecil ini Tuhan. Pimpin ibadah kami ini Tuhan penuh dengan kuasa yang daripada Engkau. Pakai di setiap pelayan-pelayan Tuhan pada saat ini Tuhan. Mulai daripada pemain musik Tuhan, singer Tuhan, operator dan fokus Tuhan. Hamba-Mu secara khusus Bapak Sintua kami Tuhan, Sintua Jeperdede Tuhan. Sebagai wel yang telah Tuhan pilih pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu. Biarlah puji-pujian dan penyembahan ada bersama-sama dengan hamba-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau berkuasa atas puji-pujian kami Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Yesus bertindaklah Engkau Tuhan pada saat ini. Kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta kami Tuhan, Pendeta Aper Husip Tuhan. Engkau yang telah memilih hamba-Mu ini pada saat ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus pakai hamba-Mu dengan luar biasa pada saat ini Tuhan, supaya di setiap kebenaran firman-Mu Tuhan tidak begitu saja berlalu daripada kehidupan kami, tetapi ketika kami mendengarkan firman Tuhan, maka kami akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa buat tempat ini Tuhan dan sekeliling tempat ini. Di setiap peralatan yang kami pakai Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan hadirat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Rasa damai dan sukacita akan Engkau nyatakan bagi lingkungan gereja ini pada saat ini Tuhan. Tidak ada menjadi batu sandungan Tuhan bagi warga di tempat ini Tuhan, tetapi kedatangan umat-umat Tuhan pada saat ini akan menjadi berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami yakin dan percaya bahwa di setiap umat-umat pilihan Tuhan ketika datang beribadah akan menjadi berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Berbicaralah Engkau Tuhan pada saat ini di tengah-tengah ibadah persekutuan kami. Jadilah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Bentuk kami Tuhan pada saat ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Inilah ibadah kami Tuhan yang kecil ini. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pimpinlah ibadah kami ini Tuhan, mulai daripada awal pertengahan sehingga pada berakhirnya ibadah kami ini. Hanya ke dalam tangan Tuhan kami menyerahkan ibadah ini Tuhan. Terpujilah Engkau pada saat pagi hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita merindukan setiap pujian ini menjadi pujian yang kita imani, karena di dalam pujian itu kita lihat ada pekerjaan Tuhan akan boleh dinyatakan. Katakan kepada Tuhan, di hadirat-Mu aku menunggu, di hadirat-Mu. Dicari aja. Di hadirat-Mu aku menunggu. Di hadirat-Mu ku cari wajah-Mu. Bergumul menggapai tangan-Mu, sampai ku dapat berharu. Setiap waktu di setiap
bergumul menggapai tanganmu, sampai ku dapat ampunanmu. Di setiap waktu, setiap waktu, setiap waktu pada firman-Mu, pada firman-Mu aku pada janji-Mu aku kebenaran-Mu bagai terang sinar matahari yang menuntun setiap langkahku benar. Hadapanku di hadapan Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Kita siap boleh bersuka cita kepada Tuhan. Di tempat ini kita datang hanya untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Maka kita percaya dan mengimani setiap pujian-pujian kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih menjadi umat Tuhan. Haleluya. Kita dipilih jadi umatnya.
mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita angkat pujian kita dari bahasa Batak. Kami undang seluruh umat Tuhan, Bapak hamba Tuhan bangkit berdiri di balik ompunan di si Sambulonki. Terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami persilahkan duduk kembali. Kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita percaya loh, setiap pekerjaan kita 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Itu adalah janji Tuhan ketika kita boleh setia di hadapan Tuhan. Kita memberikan persembahan yang terbaik. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus.
Puji Tuhan. Haleluya. Kita mendengarkan warta gereja 1 minggu ini. Yang pertama hari Senin dan Rabu, kunjungan jemaat yang dikerjakan oleh bapak-bapak hamba Tuhan. Tempat ini hari Selasa menara doa masuk jam 19.30 di gereja ini. Hari Kamis ibadah umum malam kita masuk jam 19.30 atau tinggal 8 malam di tempat ini, di gereja ini. Hari Jumat 2 pelayan masuk jam 7 di gereja ini. Hari Sabtu pelayanan pemuda masuk jam 19 atau jam 7 malam di gereja ini. Mari kita tetap satu di dalam doa dan kita mengambil bagian di dalamnya untuk boleh kita mengerjakannya, sehingga berkatilah sidang jemaat Tuhan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya. Kita akan mempersiapkan seluruh hidup kita. Kita tahu firman Tuhan itulah menjadi makanan rohani kita hari ini, dan itulah yang menguatkan kita. Hambanya Bapak Pendeta kita Apar Husip membawakan firman Tuhan dan memimpin kita acara selanjutnya, mengakhiri ibadah ini memberikan doa berkat. Kami undang seluruh sidang jemaat dan hamba Tuhan bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Haleluya. Kembali datang pada saat ini untuk boleh bersyukur memuliakan Tuhan, dan kami kembali akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Urapi kami seluruh sidang jemaat-Mu, Roh Kudus-Mu bekerja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tak sudir mengalusi. Puji Tuhan. Saudara kasih dalam nama Tuhan, mungkin karena bukan mungkin ya, pastilah karena cuaca ini membuat kita sedikit agak lemah atau rasa ngantuk mungkin menggoda. Tetapi saudara kasih nama Tuhan, ketika kita sudah datang di hadapan Tuhan, kita harus mampu mengalahkan kedagingan itu, karena Tuhan sesungguhnya telah mempersiapkan berkat-Nya bagi kita. Kalau mata kita tidak melek, kalau roh kita tidak menyala, kalau telinga kita tidak peka, maka kita akan tidak pernah mampu mendengarkan firman Tuhan, baik lewat pujian yang telah kita panjatkan tadi,
karena Dia bertakhta di atas segala pujian, baik lewat firman Tuhan yang disampaikan bagi kita. Karena itu mampu kita harus mengalahkan segala kedagingan, sekalipun itu sangat menggoda bagi kita. Kita sudah dihantarkan Tuhan di tempat ini, maka kita harus betul-betul merebut anugerah Tuhan itu bagi kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14, yang sesungguhnya tidak asing lagi bagi kita, kembali diperdengarkan bagi kita hari ini, saudara. Kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan baca bagi kita. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan, adalah firman Tuhan yang kembali boleh mengingatkan kita dalam kehidupan ini bahwa Allah menciptakan saudara dan saya. Dia telah memanggil dan memilih kita, bahkan telah menetapkan kita untuk satu tujuan yang sangat mulia, ya, untuk tujuan yang sangat mulia. Kita adalah ciptaan tangan Tuhan yang sangat luar biasa. Karena itu seperti firman Tuhan berbicara tadi, bagaimana kita boleh mengetahui rancangan apa yang ada pada Tuhan tentang kita masing-masing. Rancangan apa yang ada pada Tuhan tentang kehidupan kita masing-masing, baik secara pribadi, baik dalam rumah tangga kita, dalam seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan, karena firman Tuhan tadi berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan apa yang ada di tangan Tuhan, di hadapan Tuhan tentang kita masing-masing kekasih dalam nama Tuhan. Itu yang harus boleh kita belajar terus memahami. Karena itulah kita harus terus mau bergerak, berjalan, mengikuti petunjuk Tuhan, mengikuti jejaknya Tuhan. Lewat apa, saudara? Lewat firman Tuhan tentunya. Karena firman Tuhan itu adalah makanan. Dalam Yohanes pasal yang ke-6 dikatakan firman Tuhan itu adalah makanan. Yohanes pasal yang pertama dikatakan firman Tuhan itu adalah kehidupan. Jadi firman Tuhan itu yang menjadi alat bagi kita. Yakobus menuliskan bahwa firman Tuhan itu adalah cermin bagi kita, untuk boleh melihat gambaran kehidupan kita sudah bagaimana. Apakah sudah utuh? Akan masih ada cacat celah? Masih ada hal-hal yang perlu dirias, supaya kita boleh sampai layak menjadi seorang mempelai, pengantin perempuannya Tuhan. Pemazmur berkata firman Tuhan itu adalah pelita kehidupan. Paulus berkata bahwa firman Tuhan itu adalah pedang roh yang harus kita pakai untuk boleh menebas, menghancurkan segala tipu muslihat iblis. Jadi saudara yang kasih dalam nama Tuhan, satu-satunya yang harus kita boleh pakai untuk boleh kita memahami tadi bagaimana rancangan saya di hadapan Tuhan adalah dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan yang terus boleh disampaikan
diajarkan bagi kita. Kita harus boleh berjalan terus di dalamnya, mengikuti apa petunjuk tadi, apa arah, kemana kompasnya Tuhan berjalan, boleh menuntun kita, saudara, supaya kita tidak menjadi buta. Tuhan tidak mau kita menjadi, ada orang katakan menjadi Kristen halaman, saudara. Kenapa dikatakan Kristen halaman? Kalau kita belajar tentang tabernakel, ya, ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Di halaman itu biasanya hanya tempat mempersembahkan korban, lalu tempat menghapus dosa. Ada banyak orang Kristen, saudara, yang hanya hidup di situ. Dia membawa apa yang menjadi legalitasnya sebagai orang Kristen ke gereja, lalu dia mohon ampun kepada Tuhan, lalu siap di situ. Dia puas di situ. Tuhan tidak menginginkan itu, saudara. Tuhan tidak menginginkan siapapun dari kita hanya sebagai Kristen halaman yang datang membawa apa namanya tadi saya katakan, legalitasnya sebagai Kristen, sebagai warga gereja, lalu mohon ampun kepada Tuhan, lalu selesai. Karena itulah cerita, itulah ciri khas daripada Kristen halaman itu. Puas dengan begitu saja. Dan biasanya orang seperti ini sifatnya apa namanya, skeptis mungkin, ya. Tidak mau terlalu masuk ke dalam, tidak mau terlalu percaya. Dia hanya sebatas itu saja. Tetapi Tuhan menginginkan kita, saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita harus terus tadi mau dituntun, diarahkan oleh kompasnya Allah, yaitu firman Allah, supaya pikiran kita boleh dibuka oleh Tuhan. Di dalam kitab Lukas, saudara kasih nama Tuhan, ketika Lukas pasal yang ke-24 bercerita di sana, ketika Tuhan berbicara kepada murid-muridnya itu, Tuhan membuka dulu pikiran mereka, baru mereka mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus dalam segala ajaran mereka, dari segala ajaran yang diberikan kepada mereka. Mereka tidak akan mampu mengerti apapun yang dikatakan oleh Yesus pada waktu itu kalau pikiran mereka tidak dibuka. Demikian juga dengan kita, saudara, ya. Pikiran kita harus boleh dibuka. Karena itu terus diingatkan bagi kita, kita harus minta Roh Kudus itu bekerja, karena Roh Kudus itulah yang mampu membuka pikiran kita, menyadarkan kita. Kita boleh mampu memahami, kita boleh mampu tadi mengerti rancangan. Bahkan dari ayat yang ke-14 dari kitab Yeremia tadi, kita akan mampu menemukan Dia, menemukan Allah yang kita rindukan itu, yang punya kunci rahasia tentang bagaimana hidupmu, bagaimana masa depanmu, sampai di mana kau hidup di dunia ini. Hanya Tuhan yang tahu, Tuhan yang pegang kunci itu, saudara. Tapi kita mampu boleh menemukan itu kalau kita terus mau datang menghampiri Tuhan. Di dalam kitab Ulangan dikatakan, kalau coba baca Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-29, kalau kita boleh sungguh-sungguh, saudara, Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-29, apa dikatakan di sana? Ya, engkau bisa menemukan Dia kalau engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan keseriusan, dengan kesungguhan. Allah tidak akan pernah terlalu gampang kita jumpai, saudara, karena Dia bukan Allah ilah zaman. Dia bukan Allah atau yang dikatakan oleh orang sana dewa-dewa pujaan mereka. Tidak. Dia Allah yang hidup, yang memahami, yang mengerti apa dasarmu, bagaimana engkau datang kepada Dia, bagaimana sikapmu. Dia Allah yang paham dengan sungguh-sungguh, katanya. Paulus mengatakan di dalam Ibrani pasal yang keempat, kalau kita memiliki keberanian percaya, kita baru menemukan Dia. Kalau saudara boleh memiliki keberanian percaya, kita baru menemukan Dia.
kita akan memahami rancangan apa sebenarnya di tangan Tuhan terhadap hidup kita. Karena banyak atau sering kita tidak memiliki keberanian percaya, saudara. Yang ada pada kita apa? Keraguan. Saya tidak layak. Saya orang berdosa. Saya tidak ke gereja kemarin. Banyak kali hutang saya. Yohanes mengatakan, jangan pernah hatimu menuduhmu, membatalkan hidupmu datang kepada Tuhan. Karena iblis bisa memakai hatimu, bisa memakai pikiranmu untuk membatalkan hidupmu datang kepada Tuhan. Jangan, kata Yohanes. Kalau hatimu menuduh engkau, jangan biarkan. Ada Tuhan yang lebih besar, ada imanmu yang lebih besar, yang bisa mengalahkan itu. Karena sehebat apapun kelemahan kita, di dalam kitab Yeremia dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan putih seperti salju. Merah seperti kain kesumba, akan putih seperti kapas. Sehingga tidak ada, saudara kasih nama Tuhan, hak daripada kekuatan dunia ini atau iblis itu untuk boleh mengintimidasi saudara, untuk boleh menghalangi engkau datang kepada Tuhan. Ketika engkau mau datang, datang saja. Jangan pernah hatimu menuduh engkau. Jangan pernah pikiranmu membuat engkau tertunda untuk itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Supaya kita boleh menemukan Dia dengan baik dan dengan benar, kekasih di dalam nama Tuhan. Kita harus merelakan hati kita, kita harus merendahkan hati kita untuk boleh diajak, dituntun Tuhan berjalan di jalan yang memang Tuhan telah tetapkan bagi kita masing-masing. Karena itu pilihan Tuhan, ketetapan Tuhan, bukan pilihan saya. Tidak ada kita satupun yang berhak memilih jalan yang kita tempuh. Tuhan yang menentukan itu, saudara. Saudara ingat ketika bangsa Israel berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan di padang gurun itu. Firman Tuhan mencatat di dalam Keluaran pasal yang ke-13, ya. Kita akan baca dulu, saudara. Keluaran pasal yang ke-13 dimulai dari ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, dengan perikopnya Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Bagaimana Tuhan punya rancangan terhadap perjalanan bangsa itu? Firman Tuhan tadi mengatakan, Allah tidak membawa mereka berjalan melalui negeri Filistin karena mereka akan dikejutkan dengan peperangan. Ada jalan yang lebih dekat, tapi akan dikejutkan dengan peperangan. Allah tidak mau, karena Allah tahu mereka tidak akan pernah siap. Sehingga Allah membawa mereka berjalan berputar, katanya. Allah membiarkan atau mengajak mereka berjalan berputar, saudara yang kasih nama Tuhan, supaya mereka dikatakan tadi tidak menyesal, tidak lari kepada Mesir, oleh karena mereka diperhadapkan tiba-tiba dengan perang. Dalam kehidupan kita, kekasih dalam nama Tuhan, kita mempunyai perjalanan kehidupan kita masing-masing, biografi, catatan kehidupan kita masing-masing, yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami baik-baik, yang harus kita ingat. Ya, jangan hanya ini, mungkin pemuda banyak itu ya yang bikin catatan kehidupan atau
di dalam notes kehidupannya, catatannya sehari-hari. Bukan hanya itu saudara, tetapi perjalananmu bersama dengan Tuhan hari-harimu, engkau harus ingat itu tetap di dalam memori hidupmu. Itu harus engkau ingat, bukan hanya kenangan, tetapi harus betul-betul kau ingat kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu menjadi satu catatan yang membuat perjalanan itu akan terus boleh berjalan, karena kita mengenal, kita tahu Tuhan tetap ada di dalam setiap proses perjalanan itu. Allah tidak pernah langsung menghadapkan setiap orang yang percaya itu, yang dituntunnya itu kepada pertandingan yang sebenarnya. Tetapi dia seperti orang Israel ini, dibawanya berputar saudara, supaya kita dipersiapkan lebih dahulu, supaya kita dimatangkan lebih dulu. Dalam konteks Israel berjalan di padang gurun, mereka tidak mau, itu yang menjadi persoalan. Allah membawa mereka berputar. Sesungguhnya Allah mau membentuk mental iman mereka, mau membentuk kebersamaan itu bersama dengan Tuhan, tapi mereka tidak mau. Karena itulah mereka mati semua di tengah jalan. Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, kita harus mau. Kita harus mau dibawa Tuhan terus berjalan saudara, karena Tuhan terus mau mempersiapkan kita. Kenapa Tuhan membawa mereka ke padang gurun? Karena di padang gurun itu tidak ada jalan pintas saudara, tidak ada yang pragmatis, yang tiba-tiba luar biasa, nggak ada. Padang gurun itu melambangkan suatu area yang sangat luas, sepertinya tidak ada jalan lain, hanya itu saja. Yang mengartikan Allah mau menuntun mereka supaya tunduk, jalani saja. Saudara pernah melihat di televisi atau film dokumenter tentang padang gurun? Dipandang pun sejauh mana dia boleh memandang, tidak ada jalan keluar saudara, sama saja. Jadi Allah membiarkan mereka untuk melatih sebenarnya kesabaran, untuk melatih kesetiaan, untuk melatih ketaatan mereka. Demikian juga dengan kita saudara. Ada banyak orang yang taat tapi tidak setia. Tuhan mau taat dan setia. Setia berbicara tentang konsistensi, kontinu, berjalan terus menerus, tidak sesuai dengan emosi kita, tidak sesuai dengan kebutuhan kita, tetapi terus hot terus senang, hot terus amang. Itu yang mau dilatih oleh Tuhan kepada bangsa Israel, sehingga mereka dibawa melalui padang gurun saudara. Tidak ada jalan keluar. Di padang gurun tidak ada jalan, nggak ada tempat bersembunyi, nggak ada, nampak semua. Supaya apa? Allah mau menggambarkan supaya mereka jelas melihat dosa, pelanggaran, kelemahan mereka, kebodohan mereka. Tidak ada bisa lari dari situ saudara yang kasih nama Tuhan. Itu yang mau diajarkan Tuhan kepada bangsa itu. Kenapa Tuhan membawa mereka melalui padang gurun? Lalu kita tarik dalam kehidupan kita, kekasih dalam nama Tuhan. Kita gambarkan, kita cerminkan terhadap hidup kita. Bagaimana saya katakan tadi, Tuhan boleh menuntun kehidupanmu hari lepas hari. Karena bagaimana kita boleh sampai tadi memahami rancangan apa yang ada pada Tuhan tentang kehidupan kita. Sesungguhnya kita harus pahami itu dari mulai kita start, bukan ketika finish, tapi ketika kita memulai memahami Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita pertama kali menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan mulai bekerja sesuai dengan rancangannya bagi kita saudara, membentuk hari-hari kita, memberikan kita hikmat dari pengertian, membuka pikiran kita untuk memahami jalan-jalan itu sendiri. Dan kita harus mau di situ, kita harus taat di situ, kita harus paham di situ saudara kasih dalam nama Tuhan. Kalaupun kita sering tidak memahaminya, tidak tahu, tidak mengerti saudara tentang bagaimana kehidupan ini Tuhan kerjakan bagi kita, tentang bagaimana kita boleh sampai ke ujungnya,
memang tidak tahu. Tadi pagi ibadah pertama itu firman Tuhan, saudara. Sering kita sulit memahami Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita sering bertanya, kenapa? Bagaimana ini? Kita sering sulit memahami Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau engkau masih belum memahami sedikit pun atau tidak menyadari hidupmu di hadapan Tuhan, alangkah malangnya nasibmu. Kalau sampai hari ini, selama mana, seberapa lama engkau sudah mengenal Tuhan, seberapa lama engkau sudah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, tapi engkau tidak pernah menyadarinya, sungguhkah alang malang. Sama itu dengan yang dikatakan oleh Paulus, berarti saudara masih hanya berharap terhadap dunia ini. Engkaulah orang yang paling malang, kata Paulus. Tapi kita harus boleh betul-betul memahami, saudara yang kasih nama Tuhan, supaya kita boleh menemukan, karena janji firman Tuhan tadi disampaikan kepada kita lewat Yeremia ini, saudara. Dikatakan tadi di ayat yang Yeremia pasal yang ke-29 itu, saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa kita akan boleh diberikan Tuhan, aku akan memberi kamu menemukan aku, aku akan memberi kamu menemukan aku. Kita harus sampai menemukan bagaimana Tuhan punya rancangan di dalam kehidupan kita dari hari-hari yang Tuhan telah berikan bagi saudara. Tetapi dengan apa tadi? Dengan ketaatan dan kesetiaan. Sekalipun kita tidak mengerti, sekalipun kita belum mengerti, sekalipun kita tidak melihat tanda-tanda itu, arah jalan itu dengan sebenarnya, dan kita tidak perlu harus mengerti, karena firman Tuhan sudah mengatakan kita seperti domba. Dia mau menuntun kita setiap hari, tidak setiap minggu, tidak setiap tahun, saudara, tapi setiap hari. Karena kita harus menyediakan telinga kita, menyediakan mata kita untuk boleh terus mengikutinya. Kalau saudara memiliki tuntunan Tuhan setiap minggu, jangan-jangan jalanmu sudah lari sekian puluh kilometer dari jalur yang sebenarnya. Ibarat engkau ke Siantar, persimpangan di tebing, ke kiri itu ke arah Lebuhan Batu. Engkau pikir masih jalan ke Siantar, rupanya engkau sudah sampai di Gobus, ya kan? Atau di 50. Padahal engkau mau ke Siantar ini. Kenapa? Karena engkau hanya sekali seminggu, bahkan sekali sebulan mungkin membuka telinga, menanya Tuhan. Jalanmu sudah lari. Ketika engkau sudah sampai di Lebuhan Batu baru kau sadar, bah, ini udah pada dapat Siantaron. Sudah lari lah. Sudah terlalu jauh, sudah tengah lalap pulang merai dari kau kompas. Kau hanya melihat, engkau hanya bersandar kepada pikiranmu sendiri, kepada logikamu sendiri, kepada perasaanmu sendiri, kepada emosimu sendiri, hanya kepada pengalamanmu sendiri. Itu hanya penolong, saudara, tapi yang menentukan bukan. Yang memastikan perjalanan itu adalah bagaimana kita boleh ada tetap di dalam firman Tuhan. Ya, kita katakan tadi sering jalan itu tidak kita pahami. Tidak usah risau di situ. Tidak usah. Sekalipun engkau tidak memahami, tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiranmu, atau mungkin berbeda, Tuhan mau kita boleh mengikutinya, saudara. Tuhan mau kita mengikutinya. Karena dikatakan tadi ayat yang ke-11, rancangan itu bukan rancangan kecelakaan. Puji Tuhan. Rancangan itu rancangan damai sejahtera. Jelas endingnya. Asal kita boleh mengikutinya, saudara. Sehingga kita mampu melewati segala pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membingungkan perjalanan hidupmu. Kenapa ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini Tuhan? Ikuti saja. Ada banyak contoh di Alkitab ini yang boleh kita lihat. Kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Tuhan boleh bekerja bagi seseorang, bagi satu suku, bagi satu bangsa. Ya kalau kita berpikir secara logika, kenapa harus seperti itu? Kenapa tidak langsung saja? Saya contohkan tadi, saudara kasih nama Tuhan, Yunus.
yang diutus oleh Allah untuk memberikan kabar baik, kabar keselamatan kalau mereka mau ke kota Niniwe. Pertanyaannya, kenapa harus Yunus? Bukankah Tuhan tidak mampu memakai salah seorang dari masyarakat yang ada di Niniwe untuk mengatakan kebenaran itu? Karena contohnya ada ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria itu yang sudah 5 kali menikah, perempuan yang kurang baik dalam tanda petik, tapi dia dipakai oleh Tuhan memberitakan firman Tuhan kepada satu kotanya, dan kota itu bertobat. Lalu dalam konteks Niniwe ini kenapa harus Yunus? Karena konon Yunus ini penakut sehingga dia lari, mencoba lari. Dia harus ditelan dulu oleh ikan paus selama 3 hari, dimuntahkan dulu, disuruh lagi, barulah disampaikan firman Tuhan. Kalau kita belajar menganalisanya kan berbelit sepertinya. Puasa kepala songoni, kenapa harus seperti berputar dia? Kenapa nggak langsung saja? Tuhan bisa pakai kok. Tapi itulah cara Tuhan untuk menyelamatkan kota Niniwe itu, saudara. Maka dalam kehidupan kita pun banyak bisa kita pelajari. Karena itu saya katakan, mari ikuti perjalanan hidupmu. Dalam perjalanan pun ada banyak rahasia yang belum engkau pahami. Ada banyak cerita yang belum bisa kau pahami, kau menggambarkan kenapa bisa terjadi. Tetapi harus kau ikuti terus. Harus kita masuk berjalan di dalamnya. Karena rancangan damai sejahtera ada di endingnya, saudara. Sering Tuhan itu memberkati kita dengan cara yang tidak masuk akal. Tadi pagi juga firman Tuhan mengisahkan seperti itu. Bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari peperangan itu melalui gempa, melalui persoalan lah, ya. Tuhan mau memberkati mereka, tapi melalui gempa, saudara. Kita pun mau seperti itu, saudara, kasih nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara, berkat itu seperti tersembunyi, terselubung, terbungkus. Tidak kita lihat langsung terang benderang. Oh, ini berkatnya, belum. Karena kita seperti, duluan kita seperti menyesal, seperti marah, seperti menuntut. Tapi rupanya di balik itu ada berkat, saudara. Itu bisa dipahami oleh setiap orang. Saya katakan contohnya tadi, karena sering kita mendengarkan cerita, kalau orang dalam perjalanan, dia ketinggalan kereta, dia tidak ikut di dalam perjalanan itu oleh karena banyak hal lah. Tetapi setelah perjalanan itu berlanjut, rupanya perjalanan itu mendapatkan kecelakaan. Dia mendengar itu, tadi mungkin ketika dia terlambat ikut perjalanan itu, dia marah. Marah mungkin kepada mobil yang membawanya, kepada supir yang membawanya, kepada istrinya, kepada suaminya, karena kau ini terlambat. Tapi setelah diketahui bahwa aturannya bus yang membawa dia itu kecelakaan, lalu dia berpikir, bah, Tuhan itu, untung saya tidak ikut, katanya. Bukankah dalam hidup ini bisa terjadi seperti itu, saudara? Tuhan memberkati kita dengan cara yang unik, berbelas kasihan kepada kita dengan cara yang tidak kita pahami. Kita pikir kerugian, rupanya bukan. Karena di balik kerugian itu ada berkat melimpah. Kita pikir masalah yang besar, tapi rupanya di dalam masalah itu terbungkus damai sejahtera, sukacita yang luar biasa. Satu hal yang diinginkan oleh Tuhan, kita harus masuk di dalamnya. Kita mampu memahaminya, supaya kita boleh mendapatkannya, saudara. Saya katakan tadi, kita harus sampai mendapatkannya. Rancangan apa yang ada pada Tuhan tentang kehidupan kita masing-masing, kita harus mengetahuinya, menemukannya. Karena itu firman Tuhan tadi mengatakan, aku akan memberikan engkau menemukan aku. Bagaimana kita boleh menemukannya, saudara? Kita harus betul-betul hidup di dalam rancangan itu sendiri, di dalam masa depanmu itu sendiri. Saya katakan kepada pemuda tadi malam,
Contohkan, kalau engkau mempunyai cita-cita menjadi seorang pengusaha, maka hiduplah di dalam cita-cita itu terus sampai engkau menjadi pengusaha. Doamu di situ, aktivitasmu di situ, pikiranmu di situ, ya, semangatmu di situ, sampailah engkau di situ. Jangan pernah lari dari situ. Jangan di tengah jalan, nggak jadilah pengusaha. Jadi apalah, jadi apapun jadilah, katanya kan. Jadi apapun jadilah. Nah, udah lari saudara, udah lari. Sebentar jadi dokter, sebentar jadi tentara. Tuhan pun bingung, ya harus bayar main. Kamu jadi apa? Jadi tukang bututnya, katanya. Jelaslah. Itu yang sering terjadi saudara bagi kita. Kita tidak mampu hidup tetap di dalam jalur itu. Kita yang berdoa kepada Tuhan, Tuhan, rancanganmu rancangan damai sejahtera, saya mau ini. Tapi kita tidak mampu tetap di situ. Itu yang menjadi persoalan. Kita keluar di situ, lari, tidak bertahan di situ. Karena apa? Karena terlalu banyak yang kita lihat. Karena perasaan, karena emosi, karena ketakutan, karena kepentingan kita sendiri, karena nafsu kita yang tidak bisa kita kendalikan. Tetapi saudara yang kasih nama Tuhan, sesungguhnya kalau kita boleh tetap di situ, di jalur itu, Tuhan pasti akan membawa kita sampai kepada situ. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pahami itu dengan baik. Imani itu dengan baik. Bagaimana rumah tangga itu akan boleh dibawa kepada rumah tangga yang luar biasa. Kita harus tetap di jalur itu. Kita harus tetap di dalam hukumnya Tuhan, di dalam ketetapannya Tuhan, di dalam undang-undangnya Tuhan. Bukan undang-undang manusia, bukan ketetapan manusia, bukan adat kebiasaan manusia, tetapi Tuhan. Jangan plesetkan, jangan geser, jangan lari dari situ. Karena kalau kita lari dari situ, rancangannya pun akan lari saudara. Berbelok. Berbelok bukan karena Tuhan, karena kita yang membelokkan. Tidak pernah Tuhan mengubahnya, saudara yang mengubahnya, saya yang mengubahnya. Kita harus sadar di situ. Karena Allah tidak pernah pada pihak yang salah. Apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, itulah menjadi ketetapan. Kita yang terus membelokkan ketetapan itu, mencoba bernegosiasi dengan Tuhan. Kita pikir itu manusia, kita pikir itu Undang-Undang Dasar 45 yang bisa diamandemen sampai beberapa kali. Kita pikir itu Pancasila yang bisa dirubah haluan dasar negara ini. Kita pikir itu peraturan-peraturan yang bisa dirubah seperti perkembangan zaman. Firman Tuhan tidak disesuaikan perkembangan zaman saudara. Firman Tuhan itu up to date. Up to date. Kalau Bapak Ketua semalam mengatakan firman Tuhan itu artinya berita terbaru. Kalau kau mau mencari berita terbaru, katanya bacalah firman Tuhan. Semua ada di situ. Bukan yang di detik.com, di Kompas, di yang lain-lain, bukan. Bukan itu berita terbaru. Firman Tuhan berita terbaru. Karena semua sudah ada di situ. Apapun ada di situ, digambarkan di situ. Ketika kita boleh membaca firman Tuhan, maka roh Tuhan boleh memenuhi kita. Kita diberikan hikmat, kita diberikan pengertian. Apa yang tidak dipahami oleh orang lain, engkau pahami. Orang lain bisa membaca berita dari koran, itu hanya sebatas pengetahuan itu saja. Tetapi kalau ketika firman Tuhan boleh memenuhi kita saudara, jauh dari situ engkau bisa pahami dengan baik. Itu maksudnya. Apa yang akan terjadi di dunia ini akan boleh tergambar di dalam pikiran kita, karena roh Tuhan memenuhi kita. Puji Tuhan. Karena firman Tuhan bekerja bagi kita. Itu makanya hambanya mengatakan the news. Apa bahasa Inggris ini berita terbaru? News, new, itu ya. Pokoknya mak. Kalau kau berita terbaru bukan di Kompas, bukan di detik.com, nah di sini, di Alkitab ini katanya. Biar kau paham, biar kau tahu. Karena itu memang janji firman Tuhan, saudara.
Orang-orang yang takut kepada Tuhan, pemuda-pemuda yang takut kepada Tuhan, di dalam kitab Amsal dikatakan, engkau lebih berhikmat daripada orang tua, engkau lebih bersahaja daripada orang tua, engkau lebih tahu daripada orang yang tahu. Hamba Tuhan menggambarkan semalam Daniel tahu dari yang ada di dalam diri saya yang tidak saya tahu. Bayangkan, yang saya tidak tahu, Daniel tahu. Karena mimpi raja itu, mimpi raja Nebukadnezar itu, yang dia tidak tahu, Daniel tahu. Raja itu berkata, aku bermimpi, cuma saya tidak tahu apa mimpi saya, katanya. Bayangkan, yang raja itu tidak tahu, Daniel tahu. Luar biasa kan? Karena apa? Karena hikmat yang daripada Tuhan. Kalau yang saya tahu, mungkin saudara tahu, itu sudah lebih ringan dia kan. Tapi tidak saya tahu, saudara tahu. Itulah Daniel tadi. Mimpi raja yang raja tidak tahu, dan para pemikir, ahli-ahli di sana tidak ada satupun yang tahu. Daniel tahu. Saya akan gambarkan mimpimu itu dengan artinya, katanya. Luar biasa saudara. Karena apa? Karena roh Tuhan, karena firman Tuhan ada terus di dalam hidupnya. Maka itulah yang mau kita cari. Puji Tuhan. Itulah yang kau cari, hai kaum bapa, hai kaum ibu, supaya kita memahami kehidupan kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, rumah tangga kita, anak-anak kita, masa depanmu, hai para pemuda. Firman Tuhan tadi mengatakan rancangan damai sejahtera. Apa yang ada pada Tuhan tentang hidupmu, itu yang mau kita cari. Karena di ayat yang ke-14 dikatakan tadi, aku akan memberikan engkau menemukan aku. Dia akan boleh datang kepada saudara. Dia akan boleh datang menghampiri setiap kita, asal kita terus ada di dalamnya. Jangan lari dari situ. Apapun harapanmu, hai pemuda, cita-citamu, belajarlah tetap di situ. Tapi semangatmu di situ. Jangan kau pikir itu menjadi barang murahan, diberikan Tuhan kepadamu dengan begitu saja. Engkau bermalas-malasan. Dah. Allah tidak mau, saudara. Engkau harus main fight. Engkau harus bertanding di situ. Engkau harus bertanding di situ. Pasti engkau dapatkan. Itulah firman Tuhan bagi kita hari ini. Roh Kudusnya yang boleh memeteraikan itu bagi kita, saudara. Kita yakini bagi kita masing-masing rancangan damai sejahtera yang telah dijanjikan Tuhan bagi kita masing-masing akan boleh kita temukan, asal kita tetap berlindung, bernaung, berpatokan kepada firman Tuhan. Terpujilah Dia kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, masa depan kita. Saudaraku, Bapak Ibu pemuda yang terkasih, kalau selama ini mungkin kita sudah, jalur kita sudah berbeda, perjalananmu sudah sedikit melenceng, sadarilah, datanglah kepada Tuhan, mohon ampunlah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membuang engkau. Sudah dikatakan tadi, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, Allah tidak pernah membuang engkau. Engkau berharga di matanya. Engkau akan terus dibentuk sesuai dengan bentukannya, sesuai dengan kemurahannya. Dia menghargai engkau dalam segala kelemahanmu. Hanya itu kita harus terus datang kepada Tuhan. Kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Haleluya. Pujian dari awal, 2 kali naikkan, 2 kali.
rohmu, tanganku membelaiku, cintamu memuaskanku, ajarkan aku tetap pada diri. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak letak pada janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari, haleluya, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betah lebih sungguh lagi janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam bangsa. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah namamu. Kami sanjung, kami tinggikan Engkau Bapa, Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Glory bagimu. Ajaib Engkau Tuhan. Mulialah Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat segala jalan-Mu. Terima kasih buat segala berkat-Mu, buat segala tuntunan-Mu bagi kami. Hari ini kami kembali Tuhan bersyukur, bersuka cita. Kami datang kepada Tuhan, kami tunduk, kami merendahkan hati, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami kepada Tuhan. Terima kami Tuhan sebagaimana kami boleh ada. Roh Kudus jamah kami, tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa, urapi semua umat-umat-Mu, urapi kami dengan urapan yang baru. Biarkan Roh Kudus-Mu bekerja, Tuhan menjelajah, memenuhi pikiran hati, bahkan seluruh tubuh kami, supaya kami boleh merasakan lawatan Tuhan, merasakan jamahan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami Tuhan memperoleh kekuatan, memperoleh semangat yang baru, menambahkan hikmat bagi kami, meneguhkan iman percaya kami, sehingga pengharapan kami kepada Tuhan terus Bapa semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, karena Allah tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami Tuhan Bapa, seperti pujian kami tadi, sering kami tidak mengerti jalan mana yang harus kami pilih, bagaimana kami boleh melangkah, apa yang harus kami lakukan, di mana kami akan boleh menemukan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus lewat firman-Mu yang terus boleh menuntun kami, membuat kami memiliki kepastian, membuat kami memiliki keyakinan, memantapkan perjalanan kami, tidak pernah salah arah. Kami berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu, kami berjalan sesuai dengan arah yang telah Tuhan tentukan. Kami mau tunduk di sana Bapa, kami mau taat di sana, kami mau setia di sana, kami mau sampai kepada tujuan itu Bapa. Firman-Mu berbicara kepada kami tadi, rancangan-Mu terhadap kami, rancangan yang ada padamu Tuhan tentang kami adalah rancangan damai sejahtera, dan Tuhan akan membuat kami menemukan Engkau dengan segala rancangan-Mu, dengan segala anugerah-Mu bagi kami. Tuhan Yesus Kristus, bateraikan firman-Mu bagi kami, bateraikan firman Tuhan,
bagi setiap kami umat-umat-Mu yang hadir pada hari ini. Biarkan Roh Kudus leluasa menjelaskannya, memenuhi setiap kami, supaya kami boleh Tuhan semangat berlari berjalan di dalam Tuhan tuntunan itu, supaya kami boleh menemukan Engkau. Firman-Mu mengatakan kami harus dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan memiliki keberanian percaya menghampiri Tuhan, maka kami akan boleh menemukan Engkau. Kami tidak akan mampu Tuhan Bapa berjalan tanpa pertolongan Tuhan. Kami tidak mau diintimidasi oleh ilah-ilah zaman. Kami tidak mau dituduh oleh hati dan pikiran kami, tapi kami mau terus berjalan mengikuti Engkau Yesus, berjalan mengikuti Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Bawalah seluruh kami umat-umat-Mu berjalan. Tuhan, lingkupi kami dengan sayap-Mu, naungi kami dengan kuasa-Mu. Bapa, rangkul kami dengan sayap-Mu, dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, supaya kami tetap hidup dalam lingkupan rancangan Tuhan yang luar biasa bagi kami, rumah tangga kami, segala usaha pekerjaan kami, anak-anak kami, hidup kami, pelayanan ini tetap dalam kemurahan Tuhan, tetap dalam berkat Tuhan, tetap dalam segala perkara-perkara keajaiban Tuhan. Kami akan boleh melihatnya, kami akan boleh menyaksikannya. Yesus Allah kami yang hidup, kami akan boleh Tuhan membuktikannya, berjalan bersama dengan Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini, melalui kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh umat-umat-Mu ini Bapa, baik keluarga, suami dan istri, berkati. Tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa, berikan hikmat, berikan kekuatan, tambahkan iman. Berkat-Mu tercurah, mampukan kami terus Bapa naik, bukan turun. Mampukan kami terus semakin hari semakin bertambah dalam rumah tangga kami masing-masing, bertambah sukacita, bertambah damai, bertambah hikmat, bertambah anugerah-Mu bagi kami dari waktu ke waktu, karena kami mau belajar mendekatkan diri kepada Tuhan. Ingatkan seluruh umat-umat-Mu untuk boleh menjadi Bapa keluarga yang takut kepada Tuhan, keluarga yang memuji Tuhan di dalam rumah mereka masing-masing. Maka Tuhan boleh memberkati gereja-Mu, akan boleh luar biasa. Seluruh para pemuda-Mu juga demikian. Tuhan tuntun mereka, berkati mereka, masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Pendidikan mereka berhasilkan, cukupkan segala kebutuhan mereka. Berkati seluruh kami Tuhan lewat usaha pekerjaan, bahkan usaha pekerjaan orang tua mereka di kampung. Seluruh kami sedang semangat membuka tikap-tikap surga-Mu. Berkat-Mu tercurah bagi kami, karena segala sesuatu yang boleh kami kerjakan tidak akan pernah Tuhan berhutang bagi kami. Tuhan akan boleh membalaskan bagi kami beratus kali lipat. Yakinkan kami akan hal itu lewat Roh-Mu. Bukakan mata rohani kami, telinga rohani kami, pikiran kami, supaya kami mengerti Tuhan. Kami mau mengerti, kami ditundukkan, kami paham dengan betul, sehingga kami tidak salah jalan, tidak salah langkah, sehingga kami berjalan bukan karena perasaan, bukan karena emosi, bukan karena pendapat orang lain Tuhan, tapi semata karena firman Allah lah yang boleh menuntun kami hari lepas hari, dari waktu ke waktu. Nyatakan itu bagi seluruh kami sidang jemaat-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan itu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah kami yang hidup, Allah yang sungguh luar biasa bagi kami. Terpujilah nama-Mu, termulialah Engkau Bapa yang sungguh mengasihi kami. Engkau mengenal setiap keluarga, setiap pribadi yang datang pada hari ini, setiap umat-umat-Mu. Berkat-Mu telah tercurah bagi kami. Apapun Tuhan kedatangan kami hari ini, kami telah serahkan kepada Tuhan. Engkau tahu, Engkau lebih tahu. Tuhan telah memberikan kemenangan bagi kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang kecewa Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan telah sembuhkan dalam nama Yesus. Kami akan pulang di dalam kekuatan, di dalam berkat yang baru. Terima kasih Tuhan. Yang mengalami kebuntuan, Engkau telah beri jalan keluar. Engkau telah tuntun seluruh umat-Mu lewat hadirat-Mu, memenuhi setiap kami lewat firman Tuhan yang telah diperdengarkan di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu Yesus, termulialah nama-Mu Bapa, di dalam Roh Kudus-Mu yang terus bekerja bagi kami. Satukan hati kami seluruh umat-umat-Mu, satu di dalam pujian, satu di dalam pelayanan, satu di dalam ibadah. Maka berkat-Mu tercurah bagi kami, bahkan kehidupan kekal, surga yang kekal Engkau persiapkan bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat Bapa
hari ini bersama dengan kami, anak kami Joshua Nenggolan. Kami terus berdoa buat dia dalam proses pengobatannya. Tuhan, hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang tahu, tahu dan sungguh tahu. Kami terus berdoa buat dia. Tuhan, nyatakan pemeliharaan-Mu, nyatakan berkat-Mu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Jalan Tuhan bukan jalan kami. Karena itu nyatakan pemulihan. Proses pengobatannya selanjutnya Tuhan yang membuat jalan. Melalui tim dokter, melalui apapun yang mereka perbuat, jalan Tuhan boleh menyembuhkan dia. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan boleh pulihkan, Tuhan akan boleh sembuhkan. Teguhkan Tuhan imannya, teguhkan rohnya, hati dan pikirannya Tuhan jamah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Seluruh kami umat-umat-Mu akan Tuhan menangkan, Tuhan berkati dengan luar biasa. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu. Kami akan boleh melanjutkan perjalanan ini, menapaki hari-hari kami, berjalan bersama dengan Tuhan, memiliki keberanian percaya kepada Tuhan, menghampiri Tuhan, menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Tuhan, ambil alihlah seluruh kehidupan kami. Kami akan keluar berkemenangan hari lepas hari. Tuhan menangkan kami melewati persoalan hari-hari, pertandingan kehidupan yang Tuhan izinkan bagi kami, ya kami akan boleh berkemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah yang luar biasa bagi kami. Hamba berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang tidak beribadah hari ini, baik di sesi pertama, sesi kedua juga. Mungkin karena cuaca ini Tuhan, Bapa ampuni mereka, nyatakan belas kasihan-Mu bagi mereka, gembalakanlah kehidupan mereka Tuhan. Oleh karena belas kasihan-Mu yang luar biasa, kuatkan mereka, teguhkan, biarlah mereka sadar akan hidupnya, sadar akan seluruh statusnya, supaya mereka bersandar, berserah, mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan, lawan seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Kalau mungkin karena pekerjaan juga Tuhan berkati, di perjalanan, di rumah, dimanapun Tuhan yang boleh menjagai. Terpujilah nama-Mu. Tuhan akan boleh kumpulkan kami bersama di waktu-waktu yang akan datang, bermuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan kami sepanjang minggu ini kami serahkan kepadamu. Tuhan memberkati, Tuhan yang boleh ambil alih, memperlengkapi seluruh para hamba-Mu, mengantarkan umat-umat-Mu. Semua itu untuk menjadi hormat, kemuliaan bagi nama Yesus Kristus, menambahkan iman bagi kami, mengundang hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak. Hari-hari kami juga sepanjang minggu ini, dan malaikat surga yang boleh menjagai, dijauhkan dari segala mara bahaya kuasa iblis dan jahat. Tuhan sertai kami, Tuhan berkati seluruh pekerjaan kami. Tuhan tuntun kami ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Semua umat-umat-Mu tercukupkan dalam segala kebutuhan, berkelimpahan dalam kebajikan. Karena kami percaya Kau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segalanya bagi kami. Seluruh umat-umat-Mu tanpa kecuali siapapun, Tuhan yang boleh memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah yang luar biasa bagi kami. Itulah hidup kami, tubuh jiwa roh kami, sungguh kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa, ibadah kami hari ini, pujian penyembahan kami, Roh Kudus sempurnakan menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Persembahan yang boleh kami beri menjadi saluran berkat bagi kami, dan firman Tuhan yang boleh kami dengar biarlah menjadi rema, meneguhkan, menguatkan kami dalam seluruh hari-hari kehidupan kami. Kami sambut berkat-Mu Tuhan. Kami akan bawa pulang ke rumah kami masing-masing Bapa, untuk menyambut perayaan Natal bulan 12 tahun ini, memperingati hari kelahiran Kristus di dunia ini. Gereja-Mu di tempat ini juga akan boleh memperingati perayaan Natal. Panitia yang sudah dibentuk, marilah Tuhan memberkati seluruh panitia, mengingatkan mereka tentang seluruh kesiapan. Kami akan mengerjakannya atas seizin daripada Tuhan, atas berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percayakan kepada Tuhan. Kami siap mengerjakannya karena kami adalah hamba-hamba-Mu. Kami siap melakukannya Tuhan. Bekerjalah melalui gereja-Mu, melalui para hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu di tempat ini, supaya itulah menjadi saluran berkat, sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Sebentar ibadah ini Tuhan akan boleh berakhir, tetapi kasih-Mu tidak akan pernah berakhir bagi kami. Hamba-Mu berdoa sertai umat-umat-Mu pulang dari tempat ini, baik yang jalan kaki, naik kendaraan, tibakan mereka dengan selamat, berjumpa dengan keluarga, dan pertemukan kami kembali di hari-hari selanjutnya di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu. Terpujilah Engkau Yesus. Kami tinggikan Engkau kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kita mau naikkan satu pujian bagi Tuhan. Saat ku renungkan hidup bersama-Mu,
Haleluya. Kita sering melupakan Tuhan, tetapi Tuhan terus boleh mengingatkan kita, menyadarkan kita kekasih dalam nama Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Haleluya. Haleluya. Mari kita akhiri, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan bersuka cita memuji Tuhan dari bahasa Batak. Tersunggul mahamu jala petuguma dongan munah natadingi. Haleluya. Say
Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.